wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang beragam, memberikan karunia yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmatut taufik, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Dan Masya Allah, kita dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah yang mulia, yaitu melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Kemudian dilanjutkan insya Allah dengan sholat tarawih berjamaah pula. Ini termasuk nikmat yang besar, yang agung, nikmatul hidayah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sudah berada di malam yang kedua bulan Ramadan, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak beraneka ragam ibadah sunnah yang perlu kita perbanyak. Solat yang wajib, ibadah yang wajib kita jaga, kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Kemudian jamaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung. Dia termasuk salah satu rukun dari rukun Islam, ya. Dan yang namanya ibadah puasa itu adalah sebagaimana yang diberikan pengertian para ahli fikih, yaitu apa, Pak? Ibadah puasa itu menahan makan dan minum atau menahan pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini namanya ibadah puasa, ya. Meninggalkan makan dan minum, meninggalkan hal-hal yang dimubahkan ketika tidak di dalam puasa, yaitu hubungan suami istri. Nah, ini kan pembatal puasa juga, ya. Tapi jamaah sekalian, ya, bahwasanya yang namanya ibadah puasa itu sebenarnya tidak hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan sahnya ibadah puasa. Di sana ada yang lebih penting lagi, ya. Lebih penting lagi supaya ibadah ini bisa mendapatkan pahala, ya. Sehingga yang namanya ibadah puasa tidak hanya meninggalkan makan dan minum, kemudian hubungan suami istri, ya, tapi yang namanya ibadah puasa ternyata anggota tubuh kita juga harus berpuasa. Anggota tubuh kita harus dijaga dari perbuatan maksiat. Yang mana perbuatan maksiat inilah yang akan nanti membatalkan pahala puasa. Orang bisa dikatakan puasanya sah, bisa diterima, Pak. Tapi belum tentu puasa yang diterima itu mendatangkan pahala.
Dan ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit. Banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan hanya rasa dahaga dan lapar. Sebagaimana beliau bersabda, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Begitu banyaknya, ini yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang berpuasa dia hanya mendapatkan rasa dahaga dan rasa lapar. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Dan begitu banyaknya orang yang dia melaksanakan, mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan salat, hadduhu min qiyamihi as-sahar, yang diperoleh hanya bergadang. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang banyak berpuasa tapi ternyata apa? Dia hanya mendapatkan rasa dahaga dan lapar. Kenapa demikian? Diterangkan dalam hadis yang lain, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan perbuatan maksiat, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan, tidak mau memikirkan dia itu mau meninggalkan makan dan minum. Nah, ini hadis ini menerangkan bahwasanya perbuatan maksiat, entah maksiat mata, entah maksiat lisan, entah maksiat telinga, kaki, hati, ternyata inilah yang akan membatalkan pahala puasa. Ya. Berdusta, namimah, mengadu domba, ghibah, membicarakan aib orang lain. Kemudian penyakit-penyakit hati seperti benci kepada sesama saudara muslim, memiliki sifat sombong. Nah, inilah yang akan membatalkan pahala puasa, tapi tidak membatalkan sahnya puasa. Yang membatalkan perbuatan maksiat ini hanya membatalkan pahala puasa. Makanya jamaah sekalian, ya, kita di bulan Ramadan ini perlu sangat sekali melatih diri kita untuk muraqabah. Senantiasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Pak, kita ini sangat-sangat takut sebagai seorang muslim, tentunya kita memiliki rasa jujur. Seorang muslim tentunya kita memiliki rasa takut puasa kita batal dengan makan atau minum sengaja. Nah, kenapa kita tidak makan, tidak minum, padahal di situ sebenarnya peluang untuk makan minum itu sangat besar. Kenapa demikian? Karena kita memiliki rasa takut puasa kita batal. Allah maha tahu. Allah maha tahu, Allah maha mengerti. Nah, demikian pula Pak, supaya puasa kita biar tidak hanya mendapatkan rasa dahaga, rasa lapar saja, hendaknya kita memiliki rasa takut juga, pahala puasa tidak didapatkan. Sebagaimana kita juga takut makan dan minum sehingga puasanya batal. Nah, yang menumbuhkan rasa untuk meninggalkan perbuatan maksiat ini adalah yaitu muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu terhadap semua perbuatan kita. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan tentunya kita tidak pungkiri bahwasanya kita mau berbuat semaksimal mungkin untuk supaya pahala kita itu sempurna. Tentunya itu tidak akan mungkin, Pak. Pasti di sana ada kekurangan. Pasti di sana kita melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kemaksiatan. Sekecil apapun pasti ada kekurangan, pasti sekecil apapun itu maksiat kadang-kadang kita kerjakan, baik kita sadari atau tidak sadari. Maka untuk menutupi kekurangan ini jamaah sekalian, menutupi kekurangan karena perbuatan maksiat, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Sebagaimana para salaf, mereka mengatakan al-ghibatu takhriqus siyam. Yang namanya perbuatan ghibah adalah membicarakan aib orang lain, itu akan membuat cacat ibadah puasa. Yang dimaksud membuat cacat ibadah puasa yaitu pahalanya akan berkurang. Bahkan bisa saja tidak mendapatkan pahala sama sekali, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal istighfaru yuraqi'u. Dan yang namanya istighfar, minta ampun, astagfirullah. Nah, inilah yang akan menutup kekurangan ibadah puasa. Faman istata'a minkum alla ya'tiya bisyamin mukharraqin falyaf'al. Maka barang siapa yang bisa di antara kalian untuk berpuasa tanpa ada cacatnya, tanpa ada rasa kekurangan puasanya, falyaf'al, hendaknya dikerjakan. Nah, bagaimana kita itu mengerjakan puasa tanpa ada cacatnya di situ, pahala kita tetap sempurna, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Istighfar inilah yang akan menyempurnakan, yang akan menutup kekurangan ibadah puasa kita. Ini jamaah sekalian yang saya sampaikan di kultum malam hari ini. Intinya bahwasanya yang namanya ibadah puasa tidak hanya menahan makan dan minum, tapi ternyata anggota tubuh kita ini ternyata juga diharuskan untuk berpuasa. Maksudnya anggota tubuh kita ini kita tahan, kita jauhkan dari perbuatan maksiat. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan pahala sempurna. Dan marilah kita juga memperbanyak istighfar ketika kita berpuasa Ramadan ini, sehingga dengan istighfar itu kekurangan ibadah puasa akan ditutupi. Akhiri subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.